Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala qauli amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Mumoy Abdul Mukti, yang kami hormati Kepala Pekon Rejosari Bapak Hokmanuddin, yang kami hormati Bapak Ustadz Tasrudin, pengasuh TPQ Nurul Iman, yang kami hormati segenap panitia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di Musholah Nurul Iman dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Mumui dari Pukung Tanggamus. Yang saya hormati Ustadz Tasrudin selaku pengasuh TPQ Nurul Iman RT 6 Pekon Rejosari. Yang saya hormati perangkat Pekon, Bapak RT, Bapak Kadus. Yang saya hormati para habaib yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan yang insya Allah dimuliakan. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama ambil hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Tidak banyak yang Umi sampaikan, izin kepada Pak Lurah, kepada para kiai. Kita lihat banyak proses yang begitu panjang yang dialami dalam kehidupan Rasulullah, sehingga ini ada satu mukjizat yang dimana bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, bagi mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah, pasti mereka tidak meyakini ini, tidak meyakini satu peristiwa yang agung ini, karena mereka mengukur peristiwa Isra Mi'raj ini dengan akal. Padahal Isra Mi'raj itu adalah sebuah keagungan dari Allah, sebuah kehebatan dari Allah. Makanya ini ayat diawali dengan pensucian terhadap Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kalimat pertamanya subhana, yang artinya maha suci Allah. Yang suci selain Allah semuanya keadaan kotor. Mohon maaf. Maka dengan ayat ini meyakinkan bahwasannya dengan maha sucinya Allah memperjalankan dan menaikkan satu hambanya yang mulia, Nabi besar Muhammad, yang disebut Isra wal Mi'raj. Maka kita ambil. Tapi Bapak Ibu di sini Mui akan ambil beberapa hal saja. Dalam Isra wal Mi'raj, Nabi itu sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan mengalami sebuah perjuangan yang amat menyedihkan. Kenapa dikatakan Nabi merasakan kesedihan? Nabi sebelum Isra Mi'raj dalam keadaan sedih, sehingga Allah menyaksikan itu. Nabi sedih karena ditinggal istrinya Siti Khadijah. Setelah itu Nabi ditinggal oleh kakeknya. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi yang begitu menjaga, merawat Nabi, mengamankan Nabi dari serangan kafir Quraisy.
Tapi kakeknya Nabi meninggal dunia. Begitupun dengan Siti Khadijah. Akhirnya Rasulullah dalam keadaan kesedihan. Pak, mohon maaf Pak, Nabi Muhammad, beliau juga manusia. Sedih Pak ketika ditinggal istrinya saat istrinya meninggal dunia. Bu, kira-kira mau tanya, kalau ibu meninggal dunia, suami ibu-ibu posisinya gimana? Kira-kira Bu. Pak, kalau istri bapak meninggal dunia, mohon maaf, ini contoh, mohon maaf. Kira-kira bapak-bapak sedih apa enggak Pak? Alhamdulillah sedih, tapi sambil guyu kan gitu. Luar biasa orang sini. Sedih tapi sambil senyum gitu. Ya. Nabi merasakan kesedihan yang begitu berat. Kenapa? Karena ditinggal kakeknya dan ditinggal oleh istrinya. Sehingga dihibur oleh Allah, dibawa jalan-jalan, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ambil pelajaran buat kita semua. Tidak ada kesedihan yang paling terbaik, jalan keluarnya adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Bu, ibu, kalau lagi sedih jangan curhat sama manusia. Kadang manusia juga sama punya kesedihan, betul? Mama, kalau lagi sedih jangan curhat dengan tetangga sebelah, sebab tetangga sebelah juga punya kesedihan. Oh, kalau gitu Ustaz, kalau enggak curhat dengan tetangga berarti curhatnya dengan Facebook apalagi. Itu lebih parah. Kalau ibu sedang galau, sedang sedih, sering bikin status di WA, status di Facebook. Oh, tetangga tepuk tangan. Benar. Ya, kalau yang lagi benci sama kita, naudzubillahimin. Satu pelajaran, Nabi dalam keadaan kesedihan dipanggil oleh Allah. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau memang kita ingin dapat jalan keluar dalam kesedihan kita, maka kita menghadap Allah Subhanahu. Nabi itu diisra dan dimi'rajkan di sepertiga malam, antara jam 2 ke bawah, jam 4 ke atas, di sepertiga malam. Artinya antara setengah 3 kalau enggak jam 3. Tuh, menurut ulama begitu. Di sepertiga malam Nabi bertemu dengan Allah itu di sepertiga malam. Maknanya apa? Kalau kita dalam keadaan sedih, maka bertemu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'rajnya kita, Isra Mi'rajnya kita dengan apa? Dengan salat 2 rakaat di sepertiga malam, salat tahajud. Curhatin sama Allah, insya Allah segala kesedihan kita Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan kebahagiaan. Amin. Kalau lagi sedih, jangan berlarut sedih. Hari ini sedih, walaupun hari ini hari Sabtu, tetap besok gak berubah, tetap hari Minggu. Kalau memang dalam keadaan bahagia pun jangan terlampau kebahagiaannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau memang lagi sedih, sedihnya jangan terlampau sedih, tapi dalam keadaan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Satu. Yang kedua, yang kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj. Sebelum Nabi diisra dan dimirajkan, Nabi itu mengalami sebuah proses yang luar biasa. Dibelah dada Nabi, dibersihkan hatinya Nabi. Oh Ustaz, berarti hati Nabi kotor? Tidak. Sebagian ulama menjelaskan Nabi Muhammad itu hatinya sudah suci, tetapi Allah perintahkan malaikat untuk membelah dadanya Nabi, membersihkan hatinya Nabi. Maksudnya di sini maknanya adalah menambahkan kesucian ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini pelajaran buat kita. Nabi sebelum Isra wal Mi'raj ditambahkan hatinya, dibersihkan hatinya, diberikan kesucian hatinya oleh Allah. Maka ini pelajaran pun untuk kita semua. Sebelum kita Isra wal Mi'raj, kalau kita Isra Mi'rajnya seperti Nabi, mungkin nggak sampai kita seperti Nabi. Tidak akan mungkin kita Isra Mi'rajnya seperti Nabi Muhammad. Tetapi setidaknya Isra Mi'rajnya kita ini melalui sholat kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka hikmah yang diambil, makna yang diambil dalam sholat itu adalah untuk membersihkan batin kita. Bu, kita ini datang ke pengajian, pada hakikatnya tujuannya adalah untuk menerima cahaya dari Allah. Apa Bu? Bu, Pak, kita datang ke pengajian ini pada hakikatnya sedang menerima cahaya dari Allah. Kalau setiap panca indera kita ini digunakan, dibimbing, dituntun mata kita, telinga kita, hati kita untuk melihat, mendengar, memahami kebesaran Allah, maka Allah akan memberikan kecerdasan dalam akal kita. Allah akan memberikan cahaya dalam hati kita. Amin. Kalau orang diberikan kecerdasan akal, diberikan cahaya dalam hati, insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka ayo kita ambil pelajaran setiap pengajian. Jangan sampai Isra wal Mi'raj, peringatan hari besar hanya sekedar seremonial saja. Maulid Nabi hanya dilaksanakan seremonial saja, tapi tidak mengambil hikmah. Isra Mi'raj hanya diperingati untuk seremonial saja, tapi tidak ambil hikmah dalam kehidupan berhubungan dengan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bimbing setiap panca indera yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf, di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, di mana di ayat 179 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan neraka yang isinya, kata Allah, paling banyak dari kalangan jin dan manusia. Insya Allah yang hadir di sini semuanya, ya, Pak Lurah ya, yang di sini hadir semuanya manusia semua ya, insya Allah ya. Nih alhamdulillah nih ya. Kenapa Allah sebutkan yang paling banyak mengisi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia? Kata Allah, diteruskan ayatnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu, kata Allah, punya hati, memiliki hati, tetapi hati mereka, kata Allah, tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Hatinya untuk urusan dunia terus, hatinya dibawa ruwet untuk dunia terus, padahal memahami kebesaran Allah, Masya Allah. Ini dunia begitu lebar, Masya Allah ya Bu, memahami kebesaran Allah nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, Bu, ngelihat Monas. Jangan jauh-jauh kalau mau memahami kebesaran Allah, ke pantai. Kalau mau hiburan aja. Tapi kalau memahami kebesaran Allah, selingkungan kita ini banyak kebesaran-kebesaran Allah kalau kita mau memahaminya. Ibu ngelihat suami, pandang dengan memahami kebesaran Allah. Ya Allah, walaupun suami saya ini hitam jelek, ya Allah, tapi inilah sosok suami saya yang gagah, yang
pedes. Nggak apa-apa. Tapi itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, terima aja ya Bu. Yang penting ibu-ibu sehat, panjang umur, suaminya sehat. Pahami kebesaran Allah dengan hati kita. Lalu kata Allah, orang-orang yang banyak isi api neraka jahanam itu, yang kedua ialah ayunul la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, memiliki mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat, menyaksikan kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu. Kadang-kadang mata kita ini lebih senang dengan ciptaan manusia daripada ciptaan Allah. Dunia begitu lebarnya, ya, dunia begitu luasnya. Kadang-kadang mata kita ini senang melihat yang nikmatnya hanya sementara, sedangkan nikmat Allah, ayat-ayat Allah kita saksikan. Ya, ibu-ibu yang di belakang, oh, mata kita ini digunakan untuk baik, nyaksiin ayat-ayat Allah, ngelihat musola, masya Allah, ini musola rumah Allah, disaksikan dengan mata, mata memahami dengan hati, maka akan menimbulkan hikmah ilmu di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Kata ibu-ibu, ya Allah, itu Ustadz Mumuy, bajunya gede amat. Ya ngomong di belakang. Alhamdulillah, kalau ibu mandangnya dengan pandangan penuh kebahagiaan, kalau pandangannya penuh dengan ayat-ayat Allah, melihat pohon pisang pun akan menjadi hikmah bagi kita. Betul? Betul? Masya Allah, kita ini kadang-kadang melihat pohon pisang paling cuma metik buahnya doang. Cuma kita nggak mikirin bagaimana itu pisang dulu diciptakannya. Nah begitu. Ya, Masya Allah, Allah ini agung bisa menciptakan pohon pisang begitu indahnya. Subhanallah. Pandangan kalau memang bisa mampu memahami ayat-ayat Allah, maka akan jadi pelajaran. Amin ya Rabbal. Lalu yang ketiga kata Nabi, ketika mereka disebutkan banyak paling di neraka jahanam itu adalah adzanul la yasma'una biha. Adzanul la yasma'una biha. Ketika mereka punya telinga, telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang telinga kita ini lebih senang dengerin suara dangdutan daripada suara ngaji. Bener nggak Pak? Pak? Terkadang telinga kita ini senang dengar suara dangdutan daripada ngaji. Walaupun badan nggak goyang, kaki tetap aja Pak. Tetap aja, walaupun badan ini kita nggak goyang, tetap aja kalau kaki pasti goyang. Tuh, iya. Kayak Pak Lurah ini kan diundang acara hajatan, kondangan gitu, acara dangdutan. Pak Lurah nggak goyang memang duduk di depan, tapi kakinya bohong kalau nggak gerak-gerak gitu kan. Bagaimana dengan hadroh? Kalau untuk hadroh itu prasarana menuju menggapai ridho Allah dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Salah. Karena bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, 3 poin nih. Hati yang tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak memahami kebesaran Allah. Mata yang tidak mampu memahami ayat-ayat Allah. Telinga yang tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah. Mohon maaf. Mungkin semuanya ini karena ada hijab. Ya, maka ayat ini pun melanjutkan, kalau hatinya sudah tidak mampu lagi memahami ayat-ayat Allah, kalau matanya sudah lagi tidak mampu menyaksikan ayat-ayat Allah, kalau lagi telinganya tidak mampu memahami ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Oh, Pak. Kata Allah, kita ini disamakan seperti binatang ketika mata, telinga, hati kalau udah nggak bisa memahami kebesaran Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mohon maaf Pak, ada bahasa bajingan, tahu nggak bajingan? Bajing, tau bajing? Kalau orang sini bajing apa? Ada bajingan, ada bajing. Tahu nggak bajing? Bajing itu paling makannya buah kelapa. Betul nggak? Betul nggak? Ada bajing, ada bajingan. Kalau bajing
itu Pak. Bahkan disebutkan lagi, kita ini disebut orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min. Kenapa hati kita ini dihijab? Disebutkan oleh Allah, mereka itu punya hati, tapi hati mereka tidak mampu menyaksikan kebesaran Allah, tidak mampu melihat kebesaran Allah, karena terhijab dengan beberapa penyakit. Rasulullah itu di belah dadanya dibersihkan dari beberapa penyakit, walaupun Rasul sudah suci, tetapi ditambah kesuciannya. Apa penyakitnya? Pertama adalah penyakit suudzon dalam diri kita. Walaupun badannya berjalan, matanya masih ngelihat, tubuhnya masih sehat, tapi kadang-kadang yang di sini nih, yang di bawah dada 2 cm sedikit, mohon maaf, yang di bawah susu nih, mohon maaf nih, ya, ini 2 cm ada segumpal darah namanya hati. Nih, kata Nabi, kalau yang segumpal darah ini baik, maka akan baik semuanya. Ini yang dibersihin sama malaikat di dalam dadanya Rasulullah, di bagian di hati. Rasul sudah bersih, tapi ditambahkan kebersihannya, ditambahkan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, buang sifat suudzon, buang penyakit dalam hati kita ini. Maka insya Allah sekecil apapun yang terlihat oleh kita, kita akan memahami kebesaran Allah. Pak, kalau orang sudah tertutup hatinya, jangankan hal yang kecil, yang besar aja nggak kelihatan. Betul? Betul? Buang sifat suudzon pertama. Apa itu Ustaz suudzon? Suudzon itu buruk sangka. Suudzon itu buruk, artinya bawaannya jelek. Sedikit-sedikit suudzon, sedikit-sedikit suudzon. Orang kalau hatinya sudah buruk, kalau orang sudah banyak prasangka dalam hatinya, sebab dalam Al-Quran dijelasin, 1 kali berprasangka, maka bawaannya akan terus berprasangka. Suudzon akan mendatangkan dosa. Prasangka itu gak jauh pasti mendatangkan dosa, pasti. Maka belajar husnuzon. Mumu itu dulu waktu masih kecil lagi. Ini dulu pokoknya, ya Bu, dulu waktu Mumu ini pesantren diajarinnya begitu. Lihat mereka gimana kalau kita melihat seseorang itu, pandang mereka dengan pandangan penuh kemuliaan. Mohon maaf, kadang kita kalau ketemu orang, mohon maaf, lihat dulu bajunya, kadang ngelihat dulu tangannya. Mumuy diajarin oleh guru Mumuy, cium tangan. Kalau ketemu orang sekalipun itu anak kecil, ya Bu, kalau ketemu anak kecil, cium tangan. Kenapa bisa demikian? Karena boleh jadi dengan tangannya anak kecil ini akan menurunkan barokah. Karena dia belum punya dosa, masih terjaga oleh Allah. Kalau ketemu orang tua apalagi cium tangan. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu beriman kepada Allah Subhanahu. Ada pelajaran, ya. Bu, hati-hati, jangan suka suudzon ya Bu, jangan suka berburuk sangka. Berburuk sangka kepada manusia buruk, berdosa, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillahi min. Ada ibu-ibu gitu, mas, kok ini hidup begini terus, gak ada perubahannya. Allah itu gak adil. Imam Sayyidina Ali mengatakan, kalau kita 1 kali berburuk sangka kepada Allah, maka ditimbang dosa kita dibandingkan dengan dosa manusia yang ada di dunia ini, lebih berat dosa kita 1 berburuk sangka kepada Allah daripada dosa manusia yang ada di dunia ini. Na'udzubillahi min. Hati-hati ya, orang kalau udah buruk sangka, jangankan di tempat yang buruk, di tempat baik aja bawaannya buruk. Betul. Mumi pernah baca satu buku
yang dimana buku ini ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah menulis satu riwayat, satu cerita ketika beliau pergi ke Amerika. Pergi ke Amerika, pulang dari Amerika New York. Begitu pulang ditanya sama jamaahnya, "Wahai Buya, Buya dari mana?" "Pulang dari New York, Amerika." "Buya, kenapa Buya nggak pergi ke Mekah, kok malah pergi ke Amerika?" "Kan di Amerika banyak orang maksiat, Buya. Banyak orang berzina, Buya. Banyak orang yang bajunya sepotong, celananya sepotong. Bule-bule itu, Masya Allah, pokoknya ya kedelok." Banyak tuh kalau di Bali itu bule-bule pada berjemur gitu kan. Waduh, macam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ungu kan. Banyak gitu. Tuh, Masya Allah. Ini kata zamannya bilang begitu. Maka kata Buya menjawab, Fulan, ketahuilah, aku pergi ke Amerika dengan tujuan baik, sekalipun di sana kurang baik. Maka perbaiki hatimu, luruskan hatimu. Jika hatimu hanya prasangka buruk kepada orang, berprasangka buruk dengan satu tempat, sekalipun engkau pergi ke Mekah, kalau hatimu punya sifat prasangka buruk, maka yang ada akan prasangka buruk keluarnya. Sekalipun ke Mekah, kalau memang hatinya ini sudah terhijab dengan suuzon, dengan prasangka buruk, pasti yang ada suuzon terus. Betul? Betul? Maka hati-hati. Ya Bu, orang yang sering suuzon itu, buruk sangka itu biasanya penyakitan. Benar nggak? Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit hati. Salah satunya penyakit iri, dengki, hasud, dan masih banyak lagi bakhil. Apa itu iri? Yaitu tadi, kalau tetangga beli kulkas dia kedinginan, tetangga beli kipas dia menggigil kedinginan, tetangga naik haji dia naik tensi, darah tinggi. Nauzubillahimin. Maka obati dengan hadir di majelis Isra Mi'raj ini. Dengan apa itu kita obati hati? Hadir di majelis taklim. Walaupun malas paksain, insya Allah. Mudah-mudahan dengan sering hadir di majelis taklim, di majelis zikir, di majelis sholawat, insya Allah Allah akan obati hati-hati kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kadang-kadang kita kalau mengaji ujiannya banyak, bener nggak? Tadinya udah semangat, begitu mati lampu, lemas deh, pulang. Nauzubillahimin. Kadang-kadang mau ngaji, begitu ngaji ngelihatnya ke langit, wah gerimis nih. Ya ngomong cuaca kan menentu, pulang lagi. Ya kadang-kadang kita begitu. Kalau mau ngaji banyak aja ujiannya, bener nggak? Masya Allah. Bahkan di sini di Bumi Arum, alhamdulillah, gue sering datang ke majelisnya Habib Thorik. Bahkan 2 kali gue datang ke sini. Masya Allah, mudah-mudahan kampung kita ini barokah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salah satu akan mengobati hati kita dari beberapa penyakit yang disebutkan tadi adalah datang ke pengajian pertama. Yang kedua ialah tilawatil Quran. Yang menjadi obat hati kita adalah rajin-rajin baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Apakah hari ini Bu sudah buka Al-Qur'an? Bu, sudah buka Quran atau WA? Sudah buka WA apa Quran? Sudah buka Facebook apa Quran? Masya Allah, jujur semua orang sini ya. Insya Allah ahli surga. Kalau saking jujurnya, karena jujur tadi. Ayo, Al-Quran kita buka. Ustaz, ngapain cuma dibuka kalau nggak dibaca? Ya justru itu, dibuka Qurannya dibaca. Ustaz, saya ini dulu nggak pernah ngaji, nggak ngerti bacanya, ya kayak cacing deh. Bingung saya bacanya Ustaz, dikata bapak-bapak dulu nggak pernah ngaji. Pak, kalau memang
bapak baca Qurannya masih terbata-bata, niatin baca Qurannya dengan belajar, Bu. Bu, kan ada ibu-ibu kalau yasinan nih hari Jumat, kadang-kadang Mui kalau di rumah tuh kan bapak itu punya TPA sama punya majelis ibu-ibu. Kadang-kadang Mui suka gantiin, tapi Mui jarang mau disuruh sama bapak ngajarin ibu-ibu. Karena Mui ngajarin ibu-ibu tuh repot. Mui ceramah, ibu-ibu ikut ceramah. Bingung, kadang-kadang satu masjid rame. Ibu ngobrol, Mui ngobrol. Mui ngobrol, ibu ngobrol. Itu begitu ibu-ibu. Makanya kadang-kadang Mui kurang sabar, maklum. Masih jiwa muda kan. Masih kecil lah, udahlah, jangan ngomong muda, repot amat. Dan ibu-ibu tuh, tapi Mui seneng ibu-ibu kalau pengajian gitu rame datang. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang khusus satu yang rajin ke masjid, ke majelis taklim, ustaz yang belum datang udah datang duluan, dicolokin mic-nya, dipanggil, ibu-ibu, ibu Tokia, ibu Sardina, ibu Peniam, ayo monggo hadir. Ada di kamu yang begitu. Hari ini kita ngaji rame baca sholawat, salatullah, salamullah, tapi lumayan begitu buka Quran baca Yasin, walaupun bacanya masih terbata-bata, nggak apa-apa. Mau diniatin belajar, insya Allah dapat 2 pahala, Bu. Bu, kalau baca Yasin jangan sok-sokan pinter ya, Bu ya. Diniatin kalau buka Yasin, ya Allah niat saya belajar dan membaca Quran, insya Allah dapat 2. Pertama pahala membaca, yang kedua pahala belajarnya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, suka dipanjang-panjangin gitu, bro. Nih, dengar kan tajwidnya kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mama beda. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh mama Yasin. Tuh mama. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau niatnya belajar insya Allah dapat pahala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka begitu pun dengan anak-anak kita. Ayo, bentar lagi nih bulan suci Ramadan. Biasanya setiap masjid musola rame dengan tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an. Mui pengen menjelaskan, kembalikan tadarus Al-Qur'an seperti hakikatnya. Mohon maaf Mbak Yai ya, Pak Lurah, dulu yang namanya tadarus itu ada yang ngaji, ada yang membimbing. Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Kalau dulu tuh ngebaris, anak-anak santri, anak-anak ngaji ngumpul, ustadznya yang di tengah, ayo baca, darus Quran, tadarus Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Qurannya. Kebetulan al-Fatihahnya salah, dilanjutin, dibenerin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diemin dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bingung nih muridnya nih dari tadi. Apa yang salah gitu? Kalau anak zaman dulu, walaupun gitu kata gurunya, mikir dia. Beda dengan anak sekarang. Kalau zaman Mui dulu ngaji kan gitu, bapak dulu ngajarin Mui kalau salah, udah diem. Apa nih yang salah? Diulang lagi. Diulang lagi. Kalau sekarang enggak, ya diam, gurunya diam, dia juga ikut diam. Itu anak sekarang. Tanya sama Ustaz. Repot ya Ustaz ngajarin anak-anak sekarang ya Ustaz ya. Pusing ngajarin anak sekarang. Ustaznya diam ikut diam. Ustaznya berdiri ikut
Masya Allah, tapi udah lumayan mau ngaji. Betul, betul. Mohon maaf, biasanya mohon maaf tadi mau disebutin Alhamdulillahirobbilalamin. Biasanya kalau orang Jawa susah nyebutin ain, bisanya nggak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang udah begitu nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa luruskan, luruskan. Kalau kita nih orang Sunda, orang Sunda, biasanya begitu nyebutin falamma, bukannya falamma tapi palamma. Kalau orang Sunda nggak bisa nyebutin fa, bisanya pa. Begitu palamma, kata guru ngaji. Palamma, kata bapak. Ternyata begitu salah. Oh, ini yang salah. Falamma baru dibenerin. Masya Allah, itu kebalikan. Kalau sekarang nggak tadarus anak-anak sekarang. Yang satu ngaji, yang satunya rebutan pisang goreng. Tahu-tahu yang ngajinya udah 3 juz, 2 juz, yang di belakang udah bawain kue, gorengan udah. Kadang-kadang ngaji makannya sambil ngintip kue. Ustaznya orang yo, itu orang yo. Nggak masalah. Itu zaman sekarang. Kembalikan tadarus pada hakikatnya. Ayo, kalau nanti ada tadarus, mohon Ustaz ada yang membimbing supaya benar-benar di situ ada tadarus Al-Qur'an. Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan peringatan Isra wa Mi'raj ini, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada manusia, dengan terus sedikit demi sedikit membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, bakhil, suudzon dan penyakit sombong lainnya. Sedikit demi sedikit kita buang senantiasa supaya ada dalam hati kita ini biqalbin salim, hati yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jam 11:14 ini sudah malam. Mohon maaf kalau kata Siva dalam Antep itu, jangan panggil aku anak kecil Siva. Gimana bahasanya? Kamu lupa ya? Jangan panggil aku anak kecil paman, karena ini udah malam. Masya Allah. Ya, mohon maaf Mumuy nggak bisa panjang lebar karena isi Mumuy dari tadi ngelirik terus gitu kan. Alhamdulillah dulu Mumuy kesini sebelum nikah, sekarang alhamdulillah kesini udah bawa Arif. Minta doanya supaya sehat, panjang umur, sehat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan cita-cita kita dan niat masyarakat Pak Bumi Arum ini, Rencosari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan. Berikan ketentraman, kedamaian, dijauhkan dari bala penyakit, hal-hal keburukan di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'bud hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama juga karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjana biha min jamil ahwali wal afat wa taqlana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha ahsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbauna sigara wa li masayyikhina wa li qurbatina wa li muslimina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawwil umurana wa sahhihat sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana. Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil aina fi syakaratil maut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana talamna anfusana wa min lam taghfir lana wa tarhamna lana min khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik واغفر
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan mendapatkan hikmah dan manfaat baik bagi pribadi Mumuy maupun untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.